bagi nomor biasanya sedia kacang atau singkong rebus nih? Selamat pagi Mas. Selamat pagi Pak. Apa kabar ini? Alhamdulillah Pak, baik. Wah, jalanan udah mulai ramai nih. Iya Pak, hari ini lumayan ramai ya, walaupun ada yang tersendat juga. Sepak bola di Piala Dunia di Qatar juga ramai banget nih. Iya, ini saya dengar informasinya ramai banget nih. Informasi Piala Dunia, terus banyak kejutan-kejutan baru ini kelihatannya Pak. Ada tim-tim yang tidak diperkirakan sebelumnya ternyata bisa menumbangkan tim-tim kuat seperti Argentina, bukan Brazil ya, Jerman ya. Oh iya, Jerman kalah lawan Jepang gitu ya. Betul Pak, ini sebuah kejutan besar, ini tim-tim Asia kayaknya ada peningkatan performa ini Pak. Seperti itu ya. Bisa ngalahin tim Amerika Latin, kemudian tim Jerman gitu ya. Yang notabene mereka ini tim-tim kuat di Piala Dunia ini. Kalau yang paling menarik dari pertandingan kemarin antara Jerman lawan Jepang atau Argentina lawan Arab Saudi, yang mana yang menurut Mas paling seru ini? Kalau saya bandingkan, cuman dari situ saya bisa menyimpulkan ya memang yang tidak masuk atau tidak disangka-sangka banget itu Arab Saudi bisa ngalahin Argentina yang di Piala Dunia sebelumnya menjadi finalis ini ya, finalis juara gitu ya. Dan banyak yang mungkin tidak menyangka juga seperti itu Pak. Nah, yang mengejutkan juga ini mungkin buat orang Indonesia terkejut ya, tapi kalau di Arab Saudi mungkin biasa ya. Itu putra mahkota kerajaan Arab Saudi, MBS itu memberikan hadiah mobil Rolls Royce seri Phantom ya kepada tim Arab Saudi. Waduh. Mungkin itu sebuah apresiasi yang cukup wajar ya, kalau mengingat yang jadi lawannya ini adalah Argentina dan memang mereka juga adalah negara kaya yang mungkin benar-benar memberikan perhatian besar terhadap perkembangan sepak bola mereka. Oh begitu. Ya, saya dengar-dengar juga bahkan kemarin itu dijadikan sebagai hari libur, sebagai hari kemenangan gitu ya. Iya. Nah, kalau ngelihat perkembangan sepak bola di Indonesia nih, gimana nih? Sebenarnya saya bukan pengamat sepak bola Pak ya sebenarnya, tapi kalau sebagai orang awam bisa sedikit mungkin bisa mengamati Pak ya. Sangat berharap sepak bola kita ke depannya bisa lebih berkembang lagi. Ya, walaupun memang sudah ada arah ke sana, tapi kita dikagetkan juga dengan tragedi kemarin Kanjuruhan dan ya mungkin informasi-informasi yang akhir-akhir yang terjadi. Banyak banyak isu-isu juga yang berkembang di kubu PSSI ya. Kita berharap PSSI benar-benar bisa menjadi ini ya, wadah untuk sepak bola bisa lebih berkembang lagi, khususnya negara kita ini yang kita tahu bahwa jumlah penduduknya termasuk yang terbesar, tapi kenapa negara kita belum bisa mencari bakat-bakat yang profesional dan berbakat gitu ya. Oh begitu. Nah itu 2023 itu kan akan ada kongres luar biasa PSSI itu. Bagaimana nih dengan pengurus yang sekarang atau ketua umumnya? Menurut Mas dia boleh ikut pemilihan lagi atau mengundurkan diri atau bagaimana nih? Jadi no comment saya Pak. Ya terkait itu Kanjuruhan kemarin itu loh. Iya, jadi kalau harusnya ya kalau memang merasa gagal gitu ya dalam menangani dan mengembangkan proses sepak bola Indonesia, mungkin alangkah baiknya bisa introspeksi diri lah ya. Artinya kalau ada bakat-bakat dan ada yang lebih baik dari yang sebelumnya, mungkin bisa dicari ya dan diusung yang bisa mengembangkan lebih baik lagi persepak bolaan Indonesia Pak.
Oh, seperti itu ya. Ya. Masih optimis nih dengan sepak bola Indonesia nih, Mas? Tentu kita harus tetap optimis, Pak. Ya. Pertama karena memang ya kita ini negara besar dan penduduknya cukup besar, harusnya kita bisa melahirkan pemain-pemain hebat. Namun memang ya butuh perhatian lebih besar untuk bisa melatih dan mencari bakat-bakat muda yang lebih potensial dan profesional. Nah, gara-gara itu kan pecinta sepak bola Indonesia kan jadi khawatir bahwa FIFA ya sebagai federasi sepak bola dunia itu akan memberikan sanksi kepada PSSI. Nah, kemudian Presiden Jokowi kan bertemu dengan Presiden FIFA, kemudian begitu juga Erick Thohir ya. Ya. Nah, akhirnya kan nggak ada sanksi untuk PSSI. Ya. Bagaimana kesan Mas? Memang tragedi Kanjuruhan kemarin ini tragedi yang sangat memilukan memang. Walaupun memang kalau kita pertimbangkan dengan kondisi persib bola Indonesia, tentu kita berharap tidak ada sanksi yang terlalu besar untuk persepak bolaan kita, tapi tentu sebagai pemerintah harus turun tangan dan bisa benar-benar objektif ya dalam melihat kasus tersebut, sehingga ada keadilan untuk korban-korban, dan tentu kita ya lebih berharap juga ada evaluasi besar di tubuh PSSI kita sehingga hal-hal seperti itu tidak terulang lagi. Kalau nanti final Piala Dunia ini di Qatar ini bakal ikut nobar atau nonton dari rumah aja nih? Tergantung kondisinya, Pak. Kalau ada yang ngadain nobar ya insya Allah, Pak. Saya juga termasuk. Kalau lagi nobar biasanya sedia kacang atau singkong rebus nih? Apa aja yang ada, Pak? Kayak apa kah? Nobar sama keluarga atau teman-teman? Iya, biasa sama teman atau cari tongkrongan gitu yang seru gitu. Nah, favoritnya yang bakal jadi juara dunia di Piala Dunia Qatar 2022 ini siapa nih? Saya sebenarnya berharap ada tim-tim Asia yang bisa menjadi kuda hitam di Piala Dunia kali ini supaya persebolaan Asia ini bisa lebih berkembang dan bisa bersaing dengan negara Latin dan Eropa. Ya walaupun memang tidak bisa dibohongi bahwa ya tetap favoritnya adalah mungkin dari tim-tim negara Amerika Latin, Argentina atau Brazil, atau dari Eropa semacam Jerman atau Prancis. Waduh. Yang... Jadi ada masing-masing dua nih ya. Kalau Amerika Latin, Argentina sama Brasil. Kalau di Eropa ini Prancis dan Jerman kalau menurut saya. Wah, kalau misalnya Eropa dan Amerika Latin yang bakal bertemu nih, kubu mana nih yang bakal menang, Eropa atau Amerika Latin? Kalau melihat sejarah akhir-akhir ini Piala Dunia ya masih dikuasai oleh Eropa memang ya. Oh, begitu. Terbukti di Piala Dunia kemarin di mana nih, di Brasil ya. Ya kalau nggak salah Jerman ya yang jadi juara lawan Argentina saat itu kalau nggak salah. Oh gitu ya. Nah jadi udah siap nih bakal nobar nih ya. Tergantung waktunya Pak ya. Kalau memang saya lagi kosong ya sempatkan lah. Oh gitu ya. Mudah-mudahan ini sepak bola Indonesia juga maju ya dengan adanya Piala Dunia ini ya Mas ya. Iya kan, kita sama-sama berdoa lah mudah-mudahan Indonesia bisa lebih maju lagi.